Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun maksud dan tujuan diberikannya tugas untuk kelas 11 dalam hal untuk membuat film sejarah ataupun film dokumenter mengenai peristiwa detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama yaitu bagaimana siswa dapat mengetahui sejarah Indonesia dari sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana siswa dapat merasakan langsung keterlibatan para tokoh bangsa ataupun tokoh pahlawan yang telah berjuang baik di bidang fisik, raga maupun jiwanya dalam hal untuk mempertahankan proklamasi. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa Indonesia tidak langsung merdeka sampai sekarang ini, tapi melihat dari fakta sejarah ada beberapa periode peristiwa sejarah Indonesia sebelum Indonesia merdeka, yaitu ada keterlibatan dari para tokoh-tokoh bangsa yang terlibat langsung ataupun yang mengetahui secara garis besar dalam hal perjuangan pahlawan bangsa, yaitu para tokoh proklamator yang telah berjuang dalam hal untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu video akan ditayangkan oleh siswa. Ya, mari kita simak dalam video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Dari Sekutu. Kalau begitu, saya harus He memberitahukan was met kepada by Anda. Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Barusan saya mendengar kabar dari radio BBC London bahwa Jepang mengaku kalah dari Sekutu. Artinya saat ini terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di sini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang.
Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta dan Iwa Kusuma Sumantri. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Silakan duduk, Pak. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London. Maka dari itu, siang kami dari golongan pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI merupakan badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andres Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancho Singh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, saudara?
Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan menunjukkannya. Tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak buru-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari ini sudah malam. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silahkan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Maaf, Bung. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPU PKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Ya, silakan, Bung. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian?
Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir di sini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kata di Jakarta 17.845 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah mau menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberi jalan kepada bangsa kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika Ibu sendiri yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Tidak apa-apa. Tentu saja, buatlah saja yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Tapi Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka. Sangsaka dengan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan dibacakan besok. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Jagalah baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, jasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan demikian, usaha para pemuda dan juru bicara Tiga. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan persoalan rakyat yang harus. Saya mendengar berita di radio BBC Jepang bahwa Jepang menyerah ke saat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang pagi? Mulai dulu. Diajak dulu. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak kita Saatnya. Yes. Ga. Memberi jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tentu saja, buatlah saja yang ada. Ga. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ga. Bagaimana kita membicarakan Ga. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk Ga. maksud saya mundur. Ga. Saya kak? Bukan. Oh, lebih enak makanya. Ga. Oh, bagaimana kalau Sudah kayak Daud kayak patung-patung Toraja. Khawatir. Jadi masa Gilbert manisnya. Ga.